nama saya adalah Yulia Widyastuti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program Pendidikan Teknik Elektro. Nomor UKG saya adalah 20 150 7250 153. Kemudian nomor NIM PPG saya adalah 2000 10 39 224 13005. Saat ini saya sedang bertugas di SMK Pegari 1 Kota Serang, Provinsi Banten. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja. Di video ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada bidang keahlian, teknologi, dan rekayasa. Kemudian program keahliannya adalah teknik ketenaga listrikan. Kemudian kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian mata pelajarannya adalah mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Kelas 12 semester ganjil. Dan pada hari ini yang akan saya sampaikan materinya adalah perencanaan instalasi listrik 3 fasa pada gedung industri kecil. Kemudian kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada hari Rabu ini tanggal 18 Agustus 2021 yaitu kompetensi dasar pada 3.12, yaitu menganalisis jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kemudian kompetensi dasar 4.12 yaitu menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di KD 3.12 ada 3 poin. Yang pertama, membuat gambar denah gedung industri kecil. Yang kedua, menganalisis jumlah bahan tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kemudian yang ketiga adalah mengatur jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fasa. Indeks pencapaian kompetensi pada KD 4.12 ada 2 poin. Yang pertama, menentukan jumlah bahan dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. Kemudian, poin yang kedua, mengelola jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. Demikian perkenalan yang saya sampaikan pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tito, pimpin doa Tito. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam. Selesai. Allahumma inni Salam. as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Yang lain dimulai tanah dulu. airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Ibu cek dulu. Adam Surya. Hadir, Bu. Anas. Hadir, Bu. Ubaidillah. Ihsanuddin Hadir, Bu. Saputra. Ubaidillah ada? Oke, ya Ubaidillah. Ada, Bu. Ihsanuddin Saputra. Nggak ada. Ilham Nur Ihsan. Muhammad Agung Fatur Rahman. Hadir, Bu. Madin. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Agung hadir. Madin. Malikul. Mulki. Alif Adriansyah. Hadir, Bu, hadir. Alhamdulillah. Furqan. Nggak ada ya? Raihan. Hadir, Bu. Oke, pelajaran instalasi tenaga listrik ini yaitu model pembelajaran project based learning. Artinya kalian membuat project. Nah, projectnya adalah kalian membuat sebuah gambar mulai dari denah rumah tinggal, mulai dari denah gedung industri gitu kan ya. Kemudian merencanakan jumlah bahan, alat, dan sampai biaya gitu ya, biaya untuk melakukan pemasangan instalasi listrik. Nah, Ibu harap dari pelajaran ini kalian punya bekal untuk menjadi seorang ketua proyek atau kepala proyek gitu ya, kepala proyek pemasangan instalasi tenaga listrik baik itu 1 fase maupun 3 fase. Nah, untuk saat ini kita belajar instalasi listriknya yang 3 fase. Nah, pada pelajaran instalasi tenaga listrik hari ini Ibu akan memberikan kepada kalian memberitahukan kepada kalian materi yang Ibu ajarkan adalah menghitung jumlah titik cahaya. Ya, dari gambar denah yang sudah kalian buat kemarin, nah ini akan dilanjutkan proyek yang berikutnya yaitu menghitung jumlah titik cahaya. Tapi sebelum kita menghitung jumlah titik cahaya, kita perlu mengetahui beberapa yang mendukung akan hal tersebut. Oke? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, membaca literasi, dan informasi dari media sosial, peserta didik mampu membuat gambar denah gedung industri kecil. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berdiskusi. Jadi di sini kalian belajarnya itu saling bertanya, saling menjawab, saling melengkapi gitu kan ya. Kemudian saling mengkritisi. Nah, itu boleh. Tapi yang sifatnya adalah membangun ya. Nah, yang kedua, berdiskusi, membaca literasi dan mencari informasi dari media sosial. Peserta didik mampu menganalisis jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fase. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi dan membaca literasi, peserta didik mampu mengatur jumlah bahan, ya, tata letak dan rencana biaya tenaga listrik 3 fase pada gedung industri kecil. Ya, yang kedua ini kalian menganalisis terlebih dahulu, mampu menganalisis jumlah bahan. Ya, kemudian yang ketiga ini kalian mampu mengatur, ya. Mengatur jumlah bahan, mengatur tata letak, dan mengatur rencana biaya instalasi tenaga listrik 3 fase pada gedung
industri kecil. Nah, kemudian yang keempat, setelah melakukan diskusi dan membaca literasi, peserta didik mampu menentukan jumlah bahan. Nah, jadi setelah kalian membuat denah, kemudian kalian menganalisis, ya, kemudian kalian mengatur. Nah, selanjutnya kalian mampu menentukan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik 3 fase gedung industri kecil. Ya. Kemudian yang kelima, setelah berdiskusi dan membaca literasi dan mencari informasi dari sosial media, peserta didik mampu mengelola. Ya, kalian itu dituntut untuk bisa mengelola gitu ya, mengelola jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya instalasi listrik 3 fase pada gedung industri kecil. Gitu. Nah, Ibu mau nanya nih, kenapa sih kok salah satu faktor penting dalam perencanaan sebuah ruang? Ada yang bisa menjawab? Karena kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Kalau dalam ruangan kan gelap, Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, sebuah ruang akan berfungsi maksimal apabila memiliki akses pencahayaan yang baik. Kayak misalkan contohnya gini, kantor gitu ya. Kantor itu banyak melakukan aktivitas tulis-menulis gitu ya. Nah, kalau kantornya cahayanya redup, akan mengakibatkan apa? Tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis. Karena apa tidak bisa menulis? Karena tidak ada cahaya untuk menerangkannya. Karena tidak ada cahaya. Kan tadi ada cahaya tapi redup gitu. Oh, Kenapa tuh? Sedangkan menulis itu butuh cahaya yang cukup nggak? cukup, Bu. Iya, Kalau Bu. redup itu bisa mempengaruhi apa? Mengaruhi jelas atau enggaknya. Cahayanya, Bu. Iya, mempengaruhi jelas atau tidaknya penglihatan kita kan? Kalau misalkan lama-lama itu kita lakukan, maka itu akan membuat mata kita menjadi Sakit. Rusak. iya, menjadi rusak, menjadi sakit, seperti itu ya. Nah, makanya pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan sebuah ruang, gitu ya. Nah, dengan pencahayaan yang baik, maka benda-benda akan dapat dilihat dengan jelas sehingga aktivitas dalam ruang akan berjalan Dengan lancar. Ya. Selanjutnya adalah sistem penerangan dan armatur. Berdasarkan pembagian fluks cahayanya oleh sumber cahaya dan armatur yang digunakan, dapat dibedakan sistem-sistem penerangan. Ya, seperti di samping ini. Nah, yang pertama, sistem penerangan langsung. Ya, itu sistem penerangan langsung itu bisa 90 sampai 100%. Ya, pembagian fluks cahayanya oleh sumber cahaya. Kemudian di sini ada terutama penerangan langsung. Jadi sistem penerangan langsung berbeda dengan terutama penerangan langsung. Nah, ini pembagian fluks cahayanya itu sekitar 60 sampai 90%. Kemudian yang ketiga penerangan campuran atau penerangan baur. Ya, atau diffus. Nah, ini penerangannya itu ya kisaran 40 sampai 60%. Ya. Kemudian yang keempat, terutama penerangan tidak langsung atau indirect. Nah, ini penerangannya itu antara 10 sampai dengan 40%. Nah, kemudian yang terakhir penerangan tidak langsung. Nah, ini penerangan tidak langsung atau indirect antara 0 sampai 100%. Gambar denahnya sudah kalian buat kan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, dari gambar denah tersebut terdapat beberapa ruangan kan? Betul nggak? Iya. Betul. Nah, kalian sudah membuat indikator dari masing-masing ruangan tersebut dengan memberikan nomor. Sudah, Bu. Udah. Dari tiap nomor itu sudah ditulis nama ruangannya apa saja? Sudah.
Oke, good. Berarti ya tugas-tugasnya dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita mulai belajar mengenai perhitungan jumlah kebutuhan lampu pada satu ruangan. Ibu mau memperlihatkan kepada kalian contoh perhitungan titik lampu pada ruang workshop finishing. Ibu sudah share ya di Xeon, di modul itu. Nanti kalian bisa buka. Di situ juga ada tabelnya yang kalian perlukan untuk perencanaan titik jumlah lampunya gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Di HP ini, di HP kalian. Kuat penerangan gitu ya. Simbol huruf E ini adalah inisial dari kuat penerangan. Diketahuinya 350 lux. Nah, kemudian di sini UF. Ya, UF itu sama dengan 0,70. Nah, ini sebenarnya bisa dicari dari tabel. Gitu. Tapi ini biasanya dijadikan apa namanya ya? Jadi banyak yang menggunakan UF itu 0,7 dan 0,8 LLF-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini UF 0,7 smaller room, relative low ceiling dan low reflectance gitu kan ya. Nah, kemudian LF-nya ini adalah 0,8 clean lines gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah yang Ibu sampaikan tadi seperti bangunan baru, catnya putih terang gitu kan ya. Kan jenis cat beda-beda ya. Ada yang suka cat warna merah, cat warna abu-abu gitu, ada yang suka cat warna hitam. Nah, di sini nanti akan kalian lihat dari tabel gitu ya. Banyak kok di media sosial seperti di Google banyak gitu ya. Kalian bisa mencarinya. Nah, kemudian di sini ada A. A itu apa? Luas Betul. ruangan. Betul sekali, luas ruangan, pinter. Nah, ini luas ruangannya sudah dihitung ya, panjang kali lebarnya. Nah, kemudian di sini ada F tadi. F sama dengan Core Pro LED bulb. Jadi di sini lampunya lampu LED ya. Ya, sudah jelas banget di sini lampunya lampu LED. Kapasitasnya 5 sampai 40 watt dan pengalinya adalah 90 lumen karena dia pada ruangan workshop finishing gitu ya. Nah, kemudian N-nya berapa, Bu? N-nya itu direncanakannya satu titik cahayanya itu cuma satu lampu katanya, tapi satu lampu itu 90 lumen. Ya. Dan mengambil yang paling tinggi 40 watt gitu ya. Nah, berapa sih jumlah luminairnya atau berapa sih jumlah titik lampu pada ruang workshop finishingnya? Nah, kita jawab di sini. Kita tulis dulu rumusnya semua. Gitu ya. Kemudian kita masukkan. Tadi E itu berapa? 350. Itu berapa? Iya, betul sekali. 350 lux. Kemudian F-nya itu berapa? Kita lihat di sini. 40. F. Nah, kita ambil yang paling tinggi. 40 watt dikali 90 lumen per watt ya. Betul? Nah, ini nih L. Iya, ini F nih. 40 watt kali 90 lumen per watt gitu kan ya. Kemudian dikali N kecil. N kecil itu apa? Jumlah lampu downlight gitu ya per luminaire. Jumlah lampunya satu di satu titik cahaya itu jumlahnya satu gitu ya. Nah, ditulis satu. Kalau misalkan satu titik cahayanya itu ada dua, berarti ditulisnya berapa? 2. Iya, betul gitu ya. Kemudian dikali N besar. N besar itu yang kita cari, betul nggak? Nah, ini N besar ini yang kita cari, yang ditanya N besar. Kemudian dikali UF. UF-nya berapa? 0,70. Pinter. LLF-nya berapa? 0,80. Betul. Dibagi
dibagi luas Luas ruangan. luas ruangannya berapa? 40 ya. Nah, sehingga dikalikan 40 kali 90 kali 1 kali 0,70 kali 0,80. Hasilnya adalah 2016 dikali N. Dikali jumlah titik lampu. Dibagi 40. Tuh. Ya. Nah, ini nih yang kita cari. Caranya gimana, Bu? Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Kali silang. 40 kali 350. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 14.000. 14.000 dibagi berapa nih? Di samping N ada berapa nih? Ada 2016 gitu ya. Berarti 14.000 itu pengali 350 lux dikali 40. Jadi 14.000 dibagi nih, dibagi ini 2016. Maka jumlah titik lampu pada satu ruangan tersebut itu sebesar 6,94. Nah, dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 7 titik lampu gitu ya. Jadi di ruang workshop ini dibutuhkan berapa titik lampu? Titik lampu. Dibutuhkan 7 titik lampu. Dan di sini lampunya lampu LED gitu kan ya. Satu titik lampu itu hanya 1 bohlam gitu ya. Gambar denah yang sudah kalian buat kan seperti ini ya, betul? Betul. Nah, di sini ada ukurannya nih. Ya, misalkan Ibu pilih yang ini nih. Ya, Ibu pilih yang ini. Ini lebarnya itu 2,5. Kalau di gambar kalian mungkin dikali 2 ya, setiap panjang dan lebar ruangannya. Karena untuk memperluas lagi. Nah, ini contohnya 2,5. Lebarnya 2,5. Lebarnya 2,5. Kemudian panjangnya adalah 3,5. Berarti 8,75. 8,75. Nah, berarti luasnya atau inisialnya apa kalau luas itu? A ya, simbolnya ya. A ya. A sama dengan P kali L. Iya, P-nya itu 3,5, L-nya itu 2,5. Sehingga A itu sama dengan 8,75. Seperti yang sudah kalian hitung. Berarti kita akan meneruskan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Ya. Tugas kalian adalah menghitung setiap ruangan itu harus ada kesimpulan berapa jumlah titik lampu. Ya. Bisa? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang coba Tito hitung. Waduh. Iya dong, dikotret di buku. Di buku tulis. Ambil buku tulisnya, kemudian kamu tulis ruangan 1.2. Diketahuinya apa saja? Ruangan 1 itu namanya apa toh? Ruangan 1 namanya ruangan simpan dan cuci alat. Ruangan simpan dan cuci alat. Kira-kira cahayanya perlu yang sangat terang atau biasa? Terang lah, Bu, kan buat nyuci alat, Bu. Ya, berarti kira-kira, bukan kira-kira ya, kalian harus lihat di tabelnya. Kalian sudah mendownload belum modul share di Xeon? Belum. Wah, pelanggaran nih. Pengurangan nilai juga nanti. Ya. Kita misalkan untuk E-nya itu adalah 350 lux. Diketahuinya. Ya, 350 lux. Nah, kemudian F-nya itu
Coba kalian pakai yang pada workshop pada penerangan workshop yaitu 40 watt. Berapa lumennya? 90 ya, 90 lumen per wattnya ya. Nah, lumen ya Bu. iya, berarti F-nya itu sama dengan 40 watt dikali 90 lumen, gitu ya. Nah, kemudian untuk jumlah lampu di satu titik cahaya itu mau merencanakan berapa? Satu. Satu, oke, boleh. Satu, ya. N kecilnya berarti 1. Kemudian LLF-nya berapa? 0,70 Bu. Ya, kemudian UF-nya? 0,80. Ya. Nah, sekarang kalian hitung. Sama Tito dihitung. Berapa hasilnya? Berapa jumlah titik cahaya pada ruangan 1 yang ada pada gambar denah yang sudah Tito buat? 2016. Sama ya, Toh ya? Sama Bu. Ya, sama seperti contoh. Kebetulan sekali sama seperti contoh. Jadi Tito tidak perlu menghitung lebih jauh. Ah, curang nih Tito nih. Paling yang beda kan ini ya Bu. Luas Apa? ruangannya beda. Nah, betul. Luas ruangannya berapa, Toh? Ruangannya 8,75. 8,75. Silakan dihitung, Toh. Berapa hasilnya? 1,5 Bu. 1 ya. Di bulat ini berapa Bu? Kalau 1,5 di bulat ini berapa? Masa 2. 1 sih, Toh? Aduh, tadi berapa? 2000 2, Bu. 2016. 1516. Ya 2016 Bu. 2016 dibagi 8, 75. berapa ruangannya? Berapa tuh? Coba tunjukkan ke Ibu hasil hitungannya. 1,5. 2016 dibagi 8,75. Berarti 350 lux. Berarti nah itu hitungannya 350 toh dikali 8,75. Berapa hasilnya toh? 3062,5. 3062,5 dibagi 2016. Jadi hasilnya 1,519 ya. Berarti dibulatkannya kemana? Ke atas, ke Kedua, bawah? Bu. Dua, pinter Ilham. Ya, keren Ilham nih. Ya, jadi berarti satu ruangan itu berapa lampu? Berapa titik lampu? Dua titik lampu. Ya, dengan satu lampunya itu 40 watt. Lumen itu berapa tadi, Tok? 90 ya, Tok? Iya. Ya, itu 90. pasti sudah sangat terang banget gitu ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini berarti kesimpulannya adalah sebelum kita melakukan pemasangan instalasi listrik, hal yang perlu dilakukan itu adalah mendesain atau membuat gambar denah Cahaya. gedung industri kecil. Kemudian yang kedua apa? Menghitung luas ruangan. Kalau kita sudah menghitung luas ruangan dan menentukan ruangan tersebut digunakan untuk apa, maka kita akan bisa merencanakan menghitung jumlah titik cahaya. Ya, jumlah titik cahaya gitu ya. Nah, titik cahaya ini bisa ibaratnya include lah atau sudah masuk titik lampu sama titik stop kontaknya pada satu ruangan gitu ya, pada industri kecil. Oke, nah untuk menghitung jumlah titik cahaya itu yang diperlukan adalah lux gitu ya, kemudian lumen, kemudian apalagi LLF, kemudian UF gitu ya. Nah, kemudian luas ruangan. Ya,
bisa diselesaikan sesuai jadwal, yaitu minggu depan gitu ya, sebelum pembelajaran Ibu dimulai. Oke? Nah, kemudian jangan lupa Ibu sudah mengirim link Google Form untuk kalian mengisi soal post-testnya pada hari ini. Berarti kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca doa untuk Sudah belajar. Sudah belajar. Baca doa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.